Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Salama Kaulan Padilla dari PT Idea Prima Konsulindo sebagai distributor resmi software Idea Statika di Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak atau Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan untuk menghadiri acara webinar bulanan kami. Webinar kali ini bertemakan Reinforce Column with a Bracket yang beberapa dari Bapak atau Ibu mungkin sudah cukup familiar dengan topik ini atau biasa disebut juga dengan korbel. Uh, Baik, izin share screen terlebih dahulu ya untuk tema tema kami kali ini yaitu reinforce column with a bracket. Selanjutnya di sini ada data singkat dari saya sebagai presenter hari ini. Izin memperkenalkan diri kembali yaitu saya Salama Kaulan Fadila sebagai Idea Statika Spesialis dari PT Idea Prima Konsulindo. Selanjutnya untuk live demonstration kami kali ini menggunakan software terbaru dari Idea Statika yaitu V25.1. Untuk installnya sendiri sangat mudah atau untuk update barangkali bisa menggunakan web Idea Statika. Selanjutnya saya akan masuk ke live demonstration yang merupakan topik utama kami pada hari ini. Sebelum saya memulainya, saya mempersilahkan bila nantinya setelah saya memulai live demonstration, bila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat Zoom. Tim saya yang akan membantu menjawab pertanyaannya di chat dan juga kami akan memberikan satu link absensi untuk Bapak atau Ibu yang berkenan untuk mengisi link absensi tersebut dipersilahkan. Untuk topiknya sendiri hari ini, untuk topik kali ini sendiri kami menggunakan salah satu tutorial yang ada pada web Idea Statika. Web ini sendiri dapat Bapak atau Ibu akses dengan cara yang sangat mudah dan juga gratis tentunya. Ada pada ideastatika.com. Untuk mencari materi atau ingin melihat tutorial bisa menggunakan support center Bapak Ibu, lalu mengetikkan materi yang ingin Bapak Ibu cari. Misalnya seperti hari ini kami akan menggunakan reinforce column with a bracket, bisa langsung di search saja. Langsung ada tutorialnya maupun webinarnya atau bahkan ada materinya. Untuk topik kali ini kami akan menggunakan salah satu tutorial yang ada di sini. Selanjutnya untuk live demonstration yang saya izin mematikan kamera agar live demonstration hari ini dapat terhighlight dengan baik. Baik, untuk ini merupakan tampilan Idea Statika pada saat Bapak atau Ibu membukanya. Untuk memulai live demonstration kali ini, bisa dilihat untuk Idea Statika sendiri ada connection, ada member, ada connection library, ada steel, concrete maupun itu bisa di-link ke BIM. Untuk tema kami kali ini bisa menggunakan starting with a new project-nya dengan detail ya Bapak Ibu, open detail untuk menggunakan topik kali ini. Baik, yang pertama muncul untuk tampilannya adalah seperti ini dan yang perlu ditentukan
untuk pertama kali yaitu kode desainnya. Karena Indonesia kebanyakan menggunakan American Standard, maka kami menggunakan ACI. Untuk Bapak Ibu yang bisa menggunakan Eurocode juga bisa. Di tutorialnya juga menggunakan Eurocode, tapi untuk kami men-adjustmentnya menggunakan ACI. Misalnya seperti itu. Untuk concrete covernya kami menggunakan 30 mm. Selanjutnya ada template untuk pemodelannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin memodelkannya dengan template bisa, bila tidak ada bisa menggunakan blank project. Untuk kali ini kami menggunakan template kelasnya yang ini. Selanjutnya untuk topologinya menggunakan kolom with bracket seperti ini. Selanjutnya bisa kita langsung klik create saja. Bisa dilihat ya untuk ide statikanya sendiri tidak memerlukan waktu yang lama untuk membukanya atau untuk meng-create sesuatu. Untuk tampilan yang akan ditampilkan pada saat meng-create pemodelan template adalah seperti ini. Untuk Bapak Ibu sendiri bisa mengedit, bisa karena ini sebagai default saja, tetapi Bapak Ibu bisa mengedit per member, bisa dilakukan di sini. Untuk itu kami akan menyesuaikan sisi ini untuk mengubah reinforcement-nya sesuai yang ada untuk pemodelan hari ini. Seperti minimum length of bar-nya kami ubah menjadi 300, untuk minimum length-nya kami set 100, dan untuk default overhang over the opening-nya kami set 300. Selanjutnya untuk default overhang over the opening kami set 20, default longitudinal juga bisa diatur. Misalnya kami akan memilih yang ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya sudah terset secara real time untuk ukurannya. Selanjutnya, untuk template column with bracket ini secara otomatis sudah memiliki dua elemen, yaitu FJ1, yaitu frame join 1, dan juga BP1. Untuk ini bisa kita tambahkan atau bisa kita delete juga, Bapak Ibu. Misalnya untuk yang FJ1 bisa kita edit. Untuk editnya itu bisa menggunakan icon pen untuk di sisi sini. Misalnya kita ubah menjadi 600, bisa langsung terset secara real time. 600, yang ini 400, bisa di oke. Ini sudah langsung terset secara real time di sininya. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin diedit lagi juga bisa, seperti ini kan lower column-nya. Selanjutnya untuk upper column-nya juga length-nya bisa disesuaikan. Misalnya yang ini kita bulatkan menjadi 1,5. Secara otomatis atau secara real time akan berubah menjadi 1,5. Selanjutnya untuk upper column, misalnya kami akan membulatkan menjadi 1,5 juga. Sudah otomatis secara real time seperti itu. Untuk left beam misalnya akan kami ubah menjadi 0,8. Bisa dilihat Bapak Ibu secara real time berubah ke sini 0,8. Jadi penggunaannya pun sangat mudah, tidak ada penundaan yang lama atau segala macamnya. Jadi secara real time langsung berubah. Misalnya untuk cross section yang ini kita melakukan perubahan juga, kita bulatkan menjadi 800 dan 400. Bisa Bapak Ibu klik OK, lalu langsung berubah. Selanjutnya kami misalnya ke BP-nya. Untuk BP-nya juga sudah template, tapi jangan khawatir Bapak Ibu bisa merubahnya. Misalnya untuk piring plate-nya kita ubah menjadi, dibulatkan menjadi 0,3. Untuk thickness-nya juga bisa diubah misalnya menjadi 30. Bisa langsung terlihat Bapak Ibu perubahannya. Selanjutnya, untuk load on combination, tahap berikutnya mendefinisikan beban dan kombinasi. Secara sistem sendiri, sebenarnya sudah menampilkan load combination, baik itu load case atau ULS dan XLS. Tetapi misalnya kita melakukan perubahan juga bisa.
Misalnya untuk loadcast ini, loadcast misalnya kita ubah loadcast type-nya bisa kita ubah baik itu dead atau live. Kita set untuk yang dead-nya terlebih dahulu. Misalnya untuk F point load-nya kita ubah menjadi min 100 juga bisa, jadi gayanya bisa dilakukan perubahan. Seperti ini. Untuk live-nya juga bisa melakukan dengan poin yang sama. Misalnya live, ini loadcast type-nya sudah dipastikan live, terus ininya diubah misalnya disamakan menjadi min 100. Seperti itu. Untuk misalnya karena di load cases ini IDEA Statika itu melakukan pengecekan detail-detail struktur, Bapak Ibu, maka internal force-nya mengacu dari finite element global seperti dari Midas, ITEBS. Untuk gaya dalamnya misalnya kami sudah dapat sebelumnya kita ubah gaya dalamnya bisa melakukan perubahan di sini. Misalnya ini kita ubah menjadi min 190, upper kolomnya kita ubah menjadi min 90. Untuk left beam-nya kita tetap menjadi 0. Bisa dapat dilihat ada warning Bapak Ibu. Warning ini muncul apabila adanya ketidakseimbangan gaya. Jadi bisa ada warning langsung yang dimunculkan oleh dia statika. Tetapi kita bereskan terlebih dahulu untuk gaya dalamnya. Ini 20 juga. Kita set live beam-nya min 100. Untuk MY-nya kita set 20, min 20, min 80, dan juga min 60. Seperti itu. Sudah tidak ada warning, berarti gayanya sudah setimbang. Bisa untuk loadcast yang live juga bisa kita masukkan perubahan gaya dalamnya. Misalnya yang ini menjadi min 100, di set menjadi 0, bisa dilihat terjadi warning, berarti adanya ketidakseimbangan gaya. Seperti itu. Misalnya ini kita ubah menjadi min 100, 60, 0, dan min 60. Warningnya sudah hilang, berarti gayanya sudah setimbang untuk gaya dalam yang sudah kami input. Selanjutnya, kita masuk ke template yang strange dan serviceability. Untuk ini sendiri sudah ada template-nya juga dari template yang kami pilih. Bisa Ibu Bapak edit atau bahkan untuk ditambahkan atau di-delete juga bisa. Misalnya kami akan mendelete yang U2, bisa dilakukan dengan klik kiri lalu di-delete dan sudah terdelete. Untuk U1-nya juga bisa dilakukan edit. Misalnya untuk limit state-nya kami akan menggunakan string atau service ability. Untuk combination-nya juga bisa dilakukan perubahannya Bapak Ibu. Misalnya untuk ini kita ubah menjadi dead-nya menjadi 1,35. Untuk live-nya kita ubah menjadi 1,5, maka sudah otomatis terganti. Untuk load untuk serve string-nya atau U1-nya. Selanjutnya, misalnya kita akan melakukan perubahan di service ability-nya, bisa dilihat untuk ini ada pengaturannya mau itu short term atau long term. Untuk combination-nya juga bisa dilakukan perubahan. Untuk aktifnya juga bisa dilakukan checklist. Misalnya kita tidak akan mengaktifkan active for deflection check. Misalnya kita nonaktifkan ini, kita edit kombinasinya. Untuk S1 misalnya kami akan menggunakan kalau di Eurocode seperti di tutorialnya menggunakan kuasi permanen, maka untuk di ACI-nya kami menggunakan long term ya. Untuk menggunakan long term, untuk kombinasinya kami akan menggunakan D-nya 1, sedangkan untuk live-nya kami akan menggunakan 0,3. Di open saja. Langsung terganti. Untuk ini juga bisa melakukan pengeditan, misalnya dinonaktifkan untuk deflection-nya. Selanjutnya,
Untuk yang S2 juga bisa melakukan pengeditan kombinasinya. Misalnya untuk S2-nya kalau di Eurocode menggunakan karakteristik, maka untuk di sini kami akan menggunakan short term, kombinasinya akan kami ubah menjadi satu dan satu, misalnya seperti itu. Di oke saja. Hmm, Maka sudah untuk ULS, baik ULS dan SLS sudah terset. Baik, selanjutnya untuk misalnya reinforcement. Bapak Ibu, pada tahap ini kita akan mengedit tulangan yang sudah tersedia di template. Namun sebelumnya kita lihat fitur topologi optimization optimization untuk menentukan area optimal penempatan tulangan berdasarkan alur gaya dalam pada elemen beton sehingga desain yang dihasilkan menjadi lebih efisien dan realistis. Misalnya kita lihat di tools, Bapak Ibu dapat lihatnya di tools. Mohon maaf. Untuk reinforcement sendiri, kami bisa lihat di Ribbon Tools ya. Di Ribbon Tools ini kami dapat lihat topologinya, topologi optimization-nya. Misalnya kita klik topologi optimization, bisa kita tunggu. Untuk topologi ini dapat memungkinkan Bapak Ibu untuk menentukan area optimal penempatan tulangan berdasarkan alur gaya dalam pada elemen beton sehingga desain yang dihasilkan menjadi lebih efisien, lebih realistis seperti itu. Sudah ada. Untuk topologi sendiri bisa kita efektif volumenya bisa kita ubah misalnya menjadi 40%, 60%, 80%. Misalnya kita set menjadi 40%. Di sini juga ada project item setting, yaitu reinforcement yang sudah kita set sebelumnya. Untuk group of bars-nya juga, ini ada 4 secara template. Bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan. Bisa dilihat untuk perbedaannya seperti itu. Misalnya kita akan sebagai alternatif, misalnya kita akan menggunakan metode yang lebih konvensional yaitu linear analisis. Bisa dilihat di sini untuk linear analisis ini mendapatkan gambaran awal mengenai kebutuhan dan posisi tulangan yang sesuai sebelum perancangan akhir. Misalnya untuk topologi ini sendiri kita bisa lihat yang merah ini compression atau tension. Nih, compression berarti tekan, tension berarti biru. Ini bisa kita aktif dan nonaktifkan juga. Untuk linear analisis bisa kita lihat. Misalnya linear analisisnya bisa langsung terlihat mana bagian yang mengenai kebutuhan posisi tulangan yang sesuai sebelum melakukan ke reinforcement rancangan terakhir. Nah, misalnya sekarang melakukan rancangan tulangan secara otomatis sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, template ini sudah memunculkan 4 group of bars dan 2 sengkang, tetapi kita bisa edit atau menghapus atau menonaktifkan semua yang ada di sini. Misalnya kita akan mengedit yang GB4. Kita coba edit yang GB4 ini bisa kita lakukan misalnya menggunakan ASTM atau tidak perlu khawatir bisa dengan menggunakan user input juga bisa. Kita ubah diameternya juga bisa. Misalnya kita ubah menjadi 14
seperti itu. Untuk encourage type at the beginning and the end-nya juga bisa diubah. Misalnya kita ubah menjadi ini. Untuk layer definition-nya, misalnya definition of bar shape. Bisa kita ubah misalnya menjadi bisa kita ubah misalnya menjadi on more age. Number in layernya juga bisa diubah misalnya menjadi 6. Untuk mandrel diameternya juga bisa kita ubah dengan menggunakan klik icon pen. Misalnya kita ubah menjadi 4. Untuk edge component data, misalnya kita ubah, ini bisa outline all member, lower column, upper column, atau maupun left beam. Misalnya kita ubah menjadi outline all member. Untuk edge-nya juga bisa kita edit. Misalnya kita edit menjadi 1874. Dapat terlihat di sini langsung terubah secara real time 18, 7, dan 4. Untuk ininya bisa kita aktifkan, misalnya first edge-nya kita aktifkan, untuk last edge-nya juga kita aktifkan, kita ubah misalnya ini menjadi 700. Untuk yang last edge-nya kita ubah menjadi min 700. Bisa langsung berubah juga Bapak Ibu. Untuk yang ini reinforcement-nya sendiri bisa Bapak Ibu ubah seperti yang dapat dilihat. Misalnya sekarang kita ke langkah terakhir yaitu periksa kesesuaian dan posisi tulangan secara visual. Misalnya bisa menggunakan 3D ini. Bisa menggunakan 3D real view. Bisa dapat dilihat, bisa kita gerakan juga, misalnya ada yang tidak sesuai atau tidak sesuai kebutuhan, bisa dilihat di sini. Seperti itu, tulangannya juga sudah nampak. Ini bisa dilihat di 3D real view. Bila pemodelannya sudah dirasa selesai, untuk melakukan perhitungan atau melakukan calculate, bisa dilakukan di tools, dicek. Misalnya kita cek, ini belum dikalkulate, bisa kita calculate. Di bagian ribbon menu untuk menjalankan perhitungan. Bisa Bapak Ibu lihat untuk perhitungannya sendiri bisa dilakukan dengan sangat cepat ya. Jadi sudah langsung muncul untuk ini seluruh perhitungan dapat dilakukan secara otomatis dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk summary of check. Bisa dilihat di sini. Untuk summary of check-nya ini membantu Bapak Ibu mengidentifikasi apakah elemen struktur telah memenuhi persyaratan desain atau belum. Di sini bisa lihat di sisi kiri ini ada strength, concrete, reinforcement, encourage, ada crack, seperti itu. Selanjutnya misalnya untuk di sininya juga kita bisa lihat cek itemnya seperti ada di summarize. Misalnya kita bisa menggunakan cek untuk ULS atau SLS yang sudah kita masukkan di sini. Seperti itu. Selanjutnya untuk melihat hasil tegangan analisis yang lebih detail ini bisa Bapak Ibu lakukan di strength. Misalnya seperti ini. Di strength ini Bapak Ibu dapat menampilkan hasil tegangan, regangan, serta tingkat utilisasi pada setiap batang tulangan. Informasi ini tentunya membantu Bapak Ibu memahami bagaimana distribusi gaya bekerja di dalam elemen beton bertulang, serta memastikan bahwa semua batang tulangan sudah berfungsi secara optimal. Bisa dilihat di strength ini, seperti ini, atau kita lihat di on encourage. Sudah terlihat juga, misalnya untuk stress limitation juga kita bisa lihat untuk stress limitation ini memungkinkan Bapak Ibu untuk menentukan nilai batas tegangan sesuai standar desain, menampilkan hasil berdasarkan efek jangka panjang atau misalnya jangka pendek seperti itu. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya yang biasa dilakukan oleh Ideastatika adalah memperkirakan retak. Apabila sebelumnya Bapak Ibu hanya bisa menerka-nerka apakah akan ada retak atau tidak, untuk di Ideastatika kita bisa memperkirakannya. Misalnya di crack ini
Kita bisa memperkirakannya di sini ada retak sebesar 0,0262 mm. Meskipun hanya sebatas retak rambut, halus rambut, maka tetapi retaknya bisa kita perkirakan. Seperti itu. Apabila sudah bisa, misalnya kita lihat di sini, bisa dilihat deformation-nya. Nih, ada deformation, ada reinforcement ratio, ada tensor, concrete value, bisa dilihat semuanya. Ini ada label ekstrimnya, bisa dilihat di mana label ekstrimnya. Seperti itu. Bila sudah dirasa puas untuk melakukan cek, melihat summary, hasil pemodelan ini bisa Bapak Ibu cek di report. Bisa, jadi kita bisa printing report menggunakan fitur ini report. Bisa dilihat di sini kalau report ini ada brief, brief itu seperti summary-nya, ada detail, secara detail, ada BOM yaitu Bill of Material juga bisa kita printing report di sini. Misalnya untuk kita coba lihat untuk yang detail, untuk printing report ini menggunakan fitur generate bill generate mendapatkan daftar lengkap. Misalnya untuk BOM juga mendapatkan daftar lengkap materi beton, tulangan, dan elemen pendukung misalnya. Misalnya kita detail, kita generate, coba ya, kita generate, creating the report, langsung muncul semuanya Bapak Ibu. Seperti materials yang kita gunakan, reinforce, steel, cross section, geometri, ukuran-ukurannya, beban yang sudah dimasukkan sebelumnya. Apabila sebelumnya kita melakukan perhitungan manual, untuk di sini sudah langsung muncul di reportnya. Seperti ini. Sudah muncul semuanya keterangan beban yang kita masukkan, reinforcement tulangan yang sudah kita masukkan juga ada. Untuk result yang summary yang sudah kita pemodelan yang tadi kita lakukan juga ada di sini Bapak Ibu. Misalnya ada hasil cracknya berapa di sini, utilization-nya berapa. Seperti itu. Ada stress flow-nya juga. Bisa dilihat di sini semuanya. Ada encourage-nya juga, seperti yang sudah tadi kami lihat. Apakah di sini sudah oke, apa belum? Ada bond stretch check value-nya juga bisa kita lihat di sini. Di bagian mana yang ada force-nya, yang ada stress-nya, ada crack-nya juga bisa kita lihat secara detail di sini. Intermediate crack result-nya juga ada. Selanjutnya, misalnya kita akan melakukan di sini juga bisa diedit untuk mau di off atau mau di on. Misalnya di sini summary-nya bisa kita off kan atau di on kan seperti itu. Seperti ini. Seperti project data juga, misalnya kita bisa melakukan perubahan nama. Misalnya di perubahan nama ini ingin melakukan perubahan header ya atau perubahan nama pada eh, printing report bisa dilakukan di sini. Di identification itu kita masukkan namanya saja, misalnya reinforce column with beam dan sebagainya. Atau per tanggal atau per nama file juga kita bisa edit di sini. Seperti itu. Ada code bisa dilihat mau yang mana saja yang bisa ditampilkan. Selanjutnya untuk bill of material, misalnya untuk bill of material ini kita bisa klik generate kembali. Seperti ini, bill of materialnya sudah langsung muncul di sini. Seperti ini, misalnya ada shape yang digunakan, bill of material seperti itu. Untuk reportnya juga misalnya kita bisa ubah ke dokumen, PDF atau DXF seperti itu. Misalnya kita ubah ke PDF, kita save di sini hasil PDF. Bisa langsung muncul secepat ini. Kita sudah mempunyai PDF-nya.
Seperti itu. Kita balik di sini. Bila sudah, jangan lupa untuk save pemodelan yang sudah kita lakukan. Untuk pemodelan dan live demonstration-nya sudah cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Eh, Terima kasih. Apabila ingin ada yang ingin ditanyakan, saya ingatkan kembali melakukannya untuk bisa melakukannya di kolom chat bila ada yang ingin ditanyakan.